Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan duel yang akan kita saksikan kali ini tidak kalah menarik teman-teman. Bagaimana pertemuan Grandmaster Vidit Santos Gurati menghadapi Grandmaster Ali Reza pada event Elite Tata Steel Chess 2024. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Grandmaster Vidit Santos Gurati putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas C5. Ali Reza Firouzja memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, D4, pertukaran pion terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3, dan A6. Tentunya variasi yang cukup sering dimainkan pada Sicilian Defense, yaitu variasi Nadov. Pion ke H3 berlanjut, lalu kuda ke C6, gajah ke E3, dan pion ke E5 saat ini langsung juga mengusir kuda. Kuda mundur ke B3 dan gajah ke E6 berlanjut, menteri ke F3 di mana ke depan menekan dari sayap raja, mempersiapkan rokade juga sayap menteri, mungkin juga hitam rokade sayap raja, sehingga permainan akan berlangsung agresif ketika melakukan rokade secara berseberangan. Kita akan saksikan kuda ke B4 dilanjutkan langsung juga memforking ke depan. Oleh sebab itulah rokade sekaligus juga mensupport pion. Di sini benteng ke C8 juga secara tidak langsung menguasai file C ke depan, langsung mengancam ke raja. Raja menghindar ke B1, menteri ke C7 saat ini. Di sini A3 berlanjut mengusir kuda teman-teman. Biasanya juga pada posisi ini kuda mundur tetapi akan sangat pasif ke depan. Ali Reza adalah pemain yang bermain dengan permainan-permainan menarik. Ia justru tidak memundurkan kuda, memainkan kuda memukul pion C2, dan ini yang ia mainkan teman-teman. Raja menerima pengorbanan ini. Apa idenya? Bahwa menteri ke C6 menekan pion juga ke depan untuk memanfaatkan diagonal, bahwa kuda ini sedang dipin oleh benteng di masa depan. Kuda ke D2 langsung menghindar. Di sini langsung terburu-buru teman-teman. Menteri ke4 skak dimainkan. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi yang menjadikan ini sebuah kesalahan apa dan bagaimana putih merespon? Jika Anda di dalam pos ini, Anda pos seperti ini, apa kira-kira satu-satunya langkah yang dimainkan oleh putih untuk survive di dalam posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan raja ke D3, dan ini yang ditemukan oleh Vidit, dan ini langkah brilian. Sebelumnya seperti ini teman-teman, apabila di dalam posisi seperti ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang harus dimainkan ialah dengan D5. Mengapa demikian? Pion memukul pion misalkan, maka di sini kuda menerima. Kita lihat teman-teman, di sini kuda dipin, pion ini juga terancam ke depan, gajah ini juga terancam. Benteng adalah opsi terbaik untuk mensupport kuda di masa depan, mengancam juga file C. Maka menteri melakukan skak, raja berpindah, kuda juga memukul kuda skak, pertukaran, benteng juga menukarkan diri, dan gajah memukul pion A3. Posisi masih cukup komplikatif ke depan. Akan tetapi ketika yang menjadi pembeda dimainkan dengan melakukan skak ini kesalahan dengan raja ke D3. Harapan Ali Reza mungkin ketika raja mundur teman-teman. Namun ketika mundur ini akan kembali sebanding karena benteng akan mengorbankan tetap dirinya. Pertukaran D5 saat ini di mana menawarkan sentral, membuka juga saat ini diagonal gajah. Ini masih sebanding. Akan tetapi dengan raja ke D3 sangat kuat. Di sini benteng tetap memukul kuda skak. Apa yang terjadi jika saat ini gajah terlebih dahulu melakukan skak, mengancam juga gajah ke depan? Kuda akan menerima gajah ini, menteri menerima skak, raja ke D2, dan ini cukup aman. Membuka juga gajah mengancam menteri, menteri juga ke B3, maka raja ke E1 kembali ke posisi semula, dan ini pun menjadi posisi aman bagi raja putih. Dan kita kembali teman-teman, di sini Ali Reza mencoba komplikatif. Ia benteng memukul kuda skak, pion tentu menerima, dan D5 baru saat ini. Maka raja ke E2 mengamankan diri saat ini. Pion memukul pion. Di sini tidak langsung menerima teman-teman, tetapi menteri ke G3 terlebih dahulu mengancam pion sentral. Di sini juga mengikat gajah sehingga kuda ke D7 mensupport pion, dan raja ke E1. Lagi-lagi kita lihat manuver raja ini teman-teman. Ini juga yang kita lihat pada thumbnail, bagaimana manuver raja kembali ke posisi semula dan justru posisi amannya. F5 dilanjutkan counter attack memforking ke depan, gajah ke E2, maka G6 saat ini.
Apa yang terjadi jika langsung F4? Ini juga di masa depan akan dimainkan, tetapi putih juga akan merespon langsung juga menukarkan gajah terhadap 2 pion. Kuda kecil 5 saat ini mensupport pion F3, maka keunggulan pun signifikan. Raja dapat advance ke depan, maka di sini juga teman-teman benteng terhubung ke depan dan posisi pun lebih baik dari putih. Kita kembali teman-teman ke posisi aslinya, dicoba G6, maka H4 saat ini, gajah ke E7, gajah juga langsung ke G5. Di sini F4 baru saat ini, langkah menteri tidak ada sehingga gajah menerima pion, maka pion menerima, menteri menerima pion, dan benteng ke F8 kembali mengancam menteri. Menteri menerima pion menawarkan juga endgame karena sudah unggul kualitas, maka menteri memukul menteri, kuda menerima, lalu gajah menerima pion, dan H5 saat ini mendobrak posisi. Gajah ke F5, lalu berlanjut juga benteng ke D4, mensupport juga kuda ke E5, dan pion memukul pion, gajah menerima, lalu gajah ke H5 langsung mengepin teman-teman, sehingga pada akhirnya unggul kualitas benteng bersaing dengan juga gajah. Kuda ke C6 dilanjutkan mengusir benteng ke D5. Di sini raja ke E7 dengan ide melepaskan pinan sehingga kuda terancam, maka gajah simpel menukarkan gajah. Pion menerima, membawa benteng ke H7 skak, menguasai baris ke-7. Raja ke-6 mengancam juga benteng ke D7 mempersolid. Di sini B5 menyelamatkan pion, dan F3 mensupport juga kuda di sentral. Benteng ke C8, lalu benteng ke B7, mengikat juga pion ke depan. B4 dicoba, senang hati ditukarkan, gajah menerima tempo skak, raja ke E2. A5 dilanjutkan mempersiapkan promosi ke depan. Benteng ke G7 saat ini mengancam pion. Di sini kuda ke E5 dan Vidit merespon raja ke E3, benteng ke C6 dan F4 mengusir kuda. Kuda melakukan skak ke G4 dan setelah raja ke D4, percaya atau tidak, di sini juga bahwa hitam Ali Reza Firauja menyerah karena ancaman selanjutnya terhadap pion penukaran juga teman-teman, maka pada akhirnya unggul kualitas dari putih. Sebagai contoh, apabila dilanjutkan raja ke F5 mensupport pion, maka benteng melakukan skak. Apabila raja ke E6, maka di sini kuda melakukan skak. Kemanapun raja melangkah ke D6 akan skakmat dengan benteng ke D5. Apabila juga ke F6 akan skakmat benteng ke F7. Dan dalam posisi ini bagaimana bang jika diterima pion misalkan, maka benteng saat ini melakukan skak. Tiada pilihan teman-teman, kita lihat saat ini semuanya juga dilindungi sehingga tiada pilihan bagi hitam untuk kuda menutup, maka simpel saja dipaksa pertukaran mengancam benteng. Pertukaran terjadi, pada akhirnya putih unggul 1 perwira. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi. Vidit Santos Gurati menghadapi Ali Reza Firauja, khususnya juga cukup menarik memang di dalam posisi ini bagaimana Ali Reza menemukan juga kombinasi melakukan pengorbanan cukup berani teman-teman, akan tetapi di dalam posisi ini ia langsung terburu-buru melakukan skak yang pada waktunya harusnya juga D5 terlebih dahulu, tetapi langsung dilakukan skak dengan harapan raja mundur, akan tetapi Vidit mengkalkulasi dengan baik, ia menemukan raja ke D3 dan menjadi kemenangan ke depan, di mana mengamankan rajanya ke depan ke petak E1. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi, berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Vidit Santos Gurati 93,5% dengan satu langkah brilian dan Ali Reza Firauja 87,6%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.